posisi apa mas? Waktu di mobil dia diapain aja yang diingat? Yang diingat dijepit terus dilempar ditaruh di bawah kaki dia terus diinjek-injek. Terus ingat banget aku mas. Terus tapi aku diambil sama dia yang disembunyikan. Di dalam mobil atau berapa orang? 3 orang. Desa menganiaya perempuan hingga mengalami luka lebam di wajah di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Korban yang berprofesi sebagai pemandu lagu dianiaya pelaku di dalam mobil. Seorang kepala desa menganiaya seorang perempuan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pelaku tega menganiaya korbannya yang berprofesi sebagai pemandu lagu hingga mengalami luka lebam di wajah dan kepala. Kejadian penganiayaan ini bermula dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah tempat karaoke di Purwodadi. Korban yang merupakan warga desa Batur Agung, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, kemudian diajak pelaku menggunakan kendaraan yang menuju ke Kabupaten Demak. Belum jelas apa pemicu kejadian penganiayaan ini. Dalam perjalanan, pelaku menganiaya korban di dalam mobil hingga babak belur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya di LKKHMP, Lembaga Kajian dan Konsultasi Hukum Mari Peduli. Sahabat yang berbahagia, semoga sehat selalu. Untuk kali ini saya akan menyampaikan informasi atau berita atau berita yang dulu pernah viral kira-kira 2-3 bulan yang lalu, yaitu terkait dengan seorang kades yang menganiaya wanita, ya. Setelah beberapa bulan ini ada berita yang terbaru atau informasi yang terbaru, yaitu berita yang dimaksud yaitu adalah penetapan kades tersebut menjadi tersangka, ya. Penetapan kades tersebut menjadi tersangka. Jadi statusnya sekarang tersangka, yang sebelumnya masih saksi, ya. Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara. Gelar perkara dalam proses penyelidikan. Hasilnya menetapkan status kepala desa tersebut menjadi tersangka. Adapun pasal pidana yang dikenakan yaitu pasal 351 ayat 2 KUHP. Saya akan bacakan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan. Pasal 351 ayat 1. Ini yang ayat satunya, ya. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Itu untuk 351 ayat 1. Kemudian yang dikenakan terhadap kepala desa ini adalah
pasal 351 ayat 2. Ya. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Ya, 5 tahun. 5 tahun penjara. Sahabat, saya tidak akan membahas masalah ini, masalah pasal. Namun kalau kita lihat dari alat bukti, barang bukti, kemudian unsur-unsur pasal 351 ayat 2-nya, saya kira terpenuhi unsur pidananya, ya. Nanti kami akan sajikan terkait dengan penetapan status tersangka, ya. Sahabat, apa itu yang namanya penganiayaan? Yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang menyebabkan luka pada orang lain, ya. Luka secara fisik, ya. Secara fisik karena harus dibuktikan dengan visum. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan luka berat? Sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tadi, yaitu apabila perbuatannya menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Yang menyebabkan luka berat itulah dinamakan penganiayaan berat. Ya. Penganiayaan berat ya bisa saja cacat, bisa menyebabkan luka-luka berat, cacat seumur hidup, dan lain sebagainya. Kalau yang dimaksud dengan luka berat, yang seperti kejadian yang dialami oleh korban, ya, itu kepala, ya, itu apa namanya, scanner kepala, itu nanti jadi alat bukti atau bukti petunjuk. Wajah lebam-lebam, kemudian dada, perut, kaki, tangan, dan sebagainya. Jadi begitu banyak luka yang diderita korban, sehingga penyidik menetapkan bahwa pelaku sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan korban luka berat. Ancaman hukumannya 2 tahun penjara. Ya, ini masih dalam proses penyidikan, ya. Akan kita update pada saat penuntutan atau persidangan di pengadilan, ya. Jadi ternyata tidak seperti yang digembar-gemborkan, ya, bahwa seseorang atau Pak Kades ini kebal hukum, ya. Nah, buktinya sekarang yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sahabat sekalian, terkait dengan proses penyidikan, ya, di mana-mana yang kita ketahui dan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), proses penyidikan antara lain tahapan-tahapannya yang dilakukan oleh penyidik adalah setelah menetapkan sebagai tersangka itu penangkapan, penahanan,
penyitaan barang bukti, penggeledahan, dan seterusnya, ya. Jadi proses penyidikan setelah meningkatkan seseorang menjadi tersangka, tentunya tahapannya adalah penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan seterusnya. Ya, kita akan lihat apakah proses penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 5 KUHP akan dijalankan sesuai dengan prosedur proses penyidikan di tingkat kepolisian. Sahabat, akan saya sajikan beberapa penggalan terkait dengan penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya sajikan ini dapat memberikan informasi yang akurat kepada sahabat semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.